Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NPM 1940 10 10 28. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ostracoda. Ostracoda merupakan sekelompok binatang yang berukuran kecil dan hidup di air, baik di air laut maupun di air tawar. Karena ukurannya sangat kecil, maka untuk mengadakan penelitian harus menggunakan mikroskop. Dengan demikian, maka fosil Ostracoda termasuk dalam fosil mikro. Dan studi tentang fosil Ostracoda merupakan bagian dari ilmu mikropaleontologi. Dibandingkan dengan fosil Foraminifera plankton, fosil-fosil Ostracoda mempunyai ukuran yang relatif lebih besar. Penyelidikan yang pernah dilakukan menunjukkan bahwasanya banyak spesies Ostracoda hingga yang mempunyai umur pendek sehingga dapat dipakai untuk menentukan umur suatu lapisan batuan. Selain itu, ternyata banyak pula Ostracoda yang hanya dapat hidup pada lingkungan tertentu sehingga baik dipakai untuk indikator lingkungan pengendapan. Oleh karenanya, fosil-fosil Ostracoda mempunyai arti yang sangat penting untuk stratifikasi. Bahkan dalam kepentingan korelasi golongan, dan ini menduduki tempat kedua setelah Foraminifera. Ada yang hidup dengan cara menggali dasar, sekungan, merayap pada permukaan sedimen, melekat pada tumbuh-tumbuhan air, dan ada pula yang berenang. Masing-masing dicirikan oleh morfologi yang berbeda. Jadi, Ostracoda termasuk binatang pemakan bangkai atau scavenger, dan cara hidupnya dapat bermacam-macam. Binatang yang mempunyai dua buah cangkang, di mana kedua cangkang ini menutupi bagian lunaknya yang terdapat di dalam. Cangkang Ostracoda disebut carapace. Umumnya mempunyai ukuran berkisar antara 0,5 sampai 4 mm. Meskipun beberapa jenis ada yang mempunyai ukuran yang lebih besar. Ostracoda dalam bentuk fosil dapat digunakan untuk mengetahui umur dan lingkungannya, pengendapan suatu lapisan batuan sedimen, sedangkan rasa resen dapat digunakan dalam ilmu sedimentologi, oceanografi, dan aspek lingkungan terapan. Metode reproduksi Ostracoda. Reproduksi Ostracoda yaitu seksual dan aseksual dengan cara partenogenesis. Beberapa spesies umumnya hanya terdiri atas betina yang menghasilkan lebih banyak betina lagi, dan dari telur yang tidak dibuahi atau disebut parthenogenesis. Spesies menghasilkan dua jenis telur yang berkembang dengan cara parthenogenesis, yaitu jenis membentuk betina dan jenis lainnya berkembang menjadi jantan yang degenerasi yang bahkan tidak dapat mencari makanannya sendiri. Jantan hidup cukup lama untuk menghasilkan sperma yang membuahi telur dan membentuk zigot asisten yang dapat hidup juga di kolam mengering. Ketika kondisi menjadi lebih baik, zigot tersebut mengakhiri masa dormansinya dan berkembang menjadi suatu generasi betina baru. Ostracoda adalah jenis dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Arthropoda. Hewan
ini umumnya berukuran sekitar 1 meter, tetapi kisarannya mulai dari 0,2 sampai 30 meter. Hewan ini hidup di laut sebagai zooplankton. Alat geraknya berupa antena. Alat geraknya merupakan antena. Ostracoda hidup sebagai zooplankton, tetapi sebagian besar hidup sebagai benthos yang melekat di dasar perairan. Terdapat 70.000 spesies atau hanya 13.000 yang masih hidup yang sudah diidentifikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.